rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Saudara-saudara, ketika saya diminta untuk ibadat bersama orang mau pergi berburu, ini paling kurang di Wamenan dulu. Itu ada anak panah itu untuk panah burung, ada anak panah juga untuk panah-panah saja, ada juga anak panah itu yang untuk tembak babi. Lalu dia sudah siap betul anak-anak panah itu supaya pada waktunya ketika dibutuhkan dia akan pakai. Orang anak negeri Papua hebat. Saya mau pikiran langsung lari ke sana. Kalian itu anak panah yang lagi disiapkan khusus untuk bermanfaat pada waktunya nanti. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar ini nubuat ini. Gitu. Dengar. Jadi pada waktunya yang untuk ada, lalu dia sudah bikin format. Hari ini kita punya tema itu bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kau. Lihat kiri kanan, kau dengar. Mari kita hadir sebentar di hadapan Tuhan. Kita akan semua umat Nasrani, Katolik maupun Protestan, semua bersyukur kepada Allah karena hari yang Tuhan jadikan khusus untuk memuji dan menyembah Engkau. Bersama dengan itu ya Tuhan, hari ini kami ada di sini dalam masa-masa persiapan untuk menajamkan pikiran kami, untuk menajamkan emosional kami, untuk kami akan memperlihatkan, memperdengarkan, dan menampilkan semua yang Tuhan lagi proses bersama kami. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah Alfa, Immanuel, dan Omega. Bersama Tuhan, kami sama-sama beribadah untuk membantu agar itu menjadi pondasi pijak yang kokoh dan kuat dalam kasih Tuhan Yesus. Utus Roh Kudus hadir bersama kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu antar bacaan. Haleluya. Sang dengan turut sabdamu. Yang tidak ada menjadi ada. Firman itu menjadi manusia dalam diri putramu, terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Firman itu ada di hadapan kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya semua yang tertulis di sini penggenapan Bapa yang baik. Bapa, apa yang harus kami sadari dan apa yang mesti kami lakukan. Kau berfirman, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 16 dan 17. Perintah supaya saling mengasihi. 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Kamu sudah kenal saya toh? Sudah? Saya Pastor Alberto Yohanes Kristoforus Budi Nabi Yagema Bunai. Dong biasa panggil saya John Bunai. Di KTP itu Alberto. Itu.
Saya pun nama itu. Saya sampai hari ini dari 2004 sampai hari ini dosen di STFT Fajar Timur, Padang Bulan. Jadi kalau kamu ke surga lewat kami dulu. Di Padang dekat bulan baru surga. Lalu saya satu pastor Katolik yang punya SK dari Bapak Uskup itu pengkhotbah keliling. Itu mungkin satu-satunya. Itu jadi saya biasa khotbah di gereja mana saja, di KKR, pokoknya saya orang begitu, keliling-keliling, putar-putar. Sudah yang lain nanti kami SMS ya. Coronavirus dia bikin kita ada di rumah saja. Terus ada orang lain yang fitness Herbalife check out. Kita makan paling-paling nasi, sayur kangkung, bayam, ikan atau tahu. Mungkin tapi kita masih ada. Firman itu ya dan amin. Bukan kamu yang memilih Allah. Amin. Amin. 2019 lewat masuk ke 2020. Ada yang mau masuk ke tahun 2020, Tuhan bilang check out. Mau 1 Januari, 1 yang memilih. Ada orang yang kaya, ada orang yang seperti tadi saya bilang makan 4 sehat 5 sempurna. Mungkin pintar sekali, mungkin segala-galanya ada. Tapi Tuhan bilang kau tidak masuk 2022. Check out. Amin toh? Amin. Kalau begitu, kalau saya ada hari ini, bahwa saya adalah orang yang dipilih Tuhan dan Tuhan tempatkan saya, ada tugas. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bukan lolos dari coronavirus, lalu santai-santai saja. Sudah diizinkan masuk ke tahun 2022, lalu gairah mencari Tuhan menjadi loadingnya lambat. Tete aja cucu dondok balap di motor. Tete yang bawa. Gas tinggi, tapi gigi 1. Jadi motor itu dia bunyi besar. Orang lain terganggu. Dia cucu yang di belakang juga terganggu. Dia bilang, Tete pindah ke gigi 2 dulu. Dia bilang, tunggu gigi 1 habis. Kalau frekuensi kita, gairah rohani kita kemarin di tahun 2021 masih di gigi 1, sekarang dibilang pergi menghasilkan buah. Artinya apa? Frekuensinya harus dirubah. Tuhan terima kasih, sore hari ini engkau utus hambamu Pastor John. Kami bukakan ini datang kasih kami. Tuhan yang pilih engkau lewat coronavirus. Dan engkau diizinkan masuk tahun 2022. Dari sekian pemuda dan pemudi di atas tanah ini, saya yang dipersiapkan untuk pergi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Besok pagi orang-orang hebat yang lulus dari seleksi coronavirus diizinkan masuk ke tahun 2022. Kalau kau biasa suka bangun pagi dan cek handphone,
Nanti Tuhan bilang, anak kau pilih handphone yang off kako. Orang-orang hebat, orang sudah vaksin begini begitu, tapi lepu. Engkau ada. Mulai besok pagi orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak negeri Papua, bangun tidur besok pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bangun pagi-pagi. Anak Tuhan itu banyak yang seleksi masuk ke tahun 2022. Engkau harus bikin satu gerakan yang lain dari dorang. Adalah bangun tidur pagi-pagi, mata masih ada debu kotoran di mata sini, kau kasih bersih cepat. Selamat pagi. Siapa ini? Oh, orang yang lagi dipersiapkan untuk pergi studi nih. Malaikat, kau jaga dia. Kapan? Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk. Tapi saya belum bisa bahasa Inggris. Tidak apa-apa, ganggu surga dulu. Ganggu surga dulu. Di surga itu ada bahasa Inggris. Di surga itu ada bahasa Prancis. Di surga itu ada macam-macam bahasa. Kau ganggu Bapak, baru Bapak dia bilang, ku buka hati. Dia curahkan Roh Kudus. Dan engkau akan berkata-kata seperti para rasul di Pentakosta itu. Amin. Kau kasih tahu kiri kanan bilang, kawan, kau dengar itu. Jadi mulai besok pagi, orang-orang hebat, orang-orang pilihan, kita pergunakan waktu ini, frekuensinya kita rubah. Hari ini ayo. Jangan sampai Tuhan bilang, anak, aduh, susah tengok lewat coronavirus. Kok semangat macam 2019. Jadi rasanya mungkin, iya ini suka-sukanya Tuhan. Amin. Amin. Coba baca dulu di Injil Lukas 3 ayat 9. Cepat. Coba baca. Oh, suara di sini. Oh, ada di depan saya. Siapa saudari mata tunjuk satu, kau lihat ke situ. Coba baca sama-sama 3. Dapat sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Pastikan engkau dan saya tidak. Karena itu untuk orang-orang hebat, Bapak Pastor sudah memulainya dengan Tuhan. Terima kasih coronavirus kami sudah lewati. Lo mau bilang lagi yang satu jenis lagi itu, sudah tidak usah percayalah, demam biasa tuh. Iman kita jangan sampai turun ke jadi kecil, tidak usah. Itu iman kita sanggup untuk segala yang lain. Amin. 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 Sekarang lihat, kapak sudah tersedia. Tebang dari akar, bukan dari batang. Batang itu di atas, akar itu di bawah. Kehidupan selesai. Tidak ada artinya, hanya dibuang ke dalam neraka. Itu. Ratap tangis kertak gigi tidak akan berkesudahan. Ulat tidak akan mati, api tidak akan padam. Kalau mau ke situ, mulailah dengan tidak mengucap syukur. Coba tarik nafas. Kalau besok pagi Tuhan bilang 1000, 1000, 2000, 3000. Kasih tahu di kiri kanan, hidup dan nafas pinjaman baru tidak tahu berterima kasih.
besok pagi. Tuhan memerlukan anak Papua now yang seperti ini. Amen. Jangan seperti kemarin, bangun tidurku terus mandi kelainan. Lihat saya, kan apa saya bilang kelainan? Kita nyanyi lagu itu macam bodoh-bodoh kan? Coba lihat saya, bangun tidur langsung mandi. Tidak biasa Pak, itu dekat tempat tidur. Sepakat? Pakai otak. Itu dong ngajar lagu yang bodoh-bodoh kan. Itu. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, alat gigi di belakang. Tidak bisa. Yang bisa dibuat adalah bangun tidurku terus berdoa bisa. Simpan ini waktu kau pergi ke Rusia kah? Simpan ini waktu kau pergi ke Australia kah? Simpan ini waktu kau pergi ke mana kau akan pergi? Simpan ini baik-baik. Saya tidak mau lagu itu, tapi saya mau lagu ini. Selamat pagi Bapa. Tuhan Allah yang nanti waktu kau ada di sana, Tuhan Allah itu ada di tanah Papua ini. Dia akan lihat, oh waktu itu orang di Waena itu dekat Kambolker mata air. Kemudian Pastor John datang khotbah, Pastor pendeta datang kasih hikmat sama mereka dan mereka lakukan. Kalau begitu saya jaga kau dari sini sampai kau di sana dan kau pulang kembali bawa berkat. Amin. Nah, orang seperti ini yang bikin Tuhan senang. Percaya Tuhan bisa buat yang tidak pernah kita bayangkan. Gitu. Sungguh mati, sungguh. Gitu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bekerja menghasilkan buah? Buah itu dia tidak pernah akan keluar di sana dan bergizi kalau engkau tidak punya waktu untuk renungkan firman. Ini pupuk untuk makanan rohani bagi tubuh ini untuk bisa buat apa saja. Itu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan, karena ku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Lihat Pastor, lihat saya, hatimu. Pikiran Tuhan ada di sini. Biar pikiran Tuhan itu pindah menjadi pikiran kita. Dan hidupku, pikiranku bukan pikiranku, melainkan pikiran Kristus. Ketika ku renungkan firman ini siang dan malam, perasaan hati saya adalah hati Kristus. Itu sudah menyenangkan Bapa di sorga. Dan hidup saya, karakter dan kebiasaan saya, kalau diinspirasi oleh Bible, percaya kau terjauh dari perhatian Tuhan. Karena kita renungkan firman siang dan malam, batuk kita pun diproteksi oleh Tuhan. Sampai batuk, aduh, angkat tilammu dan berjalan. Amin. Jangan buat Tuhan itu ban seref. Di saat ku lagi stres, Tuhan kau ada di mana? Saya rasanya mau check out. Jangan orang-orang hebat. Siapa mau jadi hebat? Ini sumber kehebatan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau pintar, kalau mau pintar, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau
pintar. Yo hebat itu pintar. Tidak usah bingung. Gitu. Nah, otak ini dia main begitu karena renung firman. Aduh, satu adik-adik yang saya cintai. Saya satu orang yang ikut satu program spiritual di Filipina. Saya Asia. Saya itu bodoh bahasa Inggris sungguh mati. Tapi saya orang kedua yang selesai duluan. Itu. Bodoh di hadapan dunia ini. Tapi kalau kita adalah Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Dia bikin kita itu menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu saya kasih satu informasi Bible ini, simpan baik-baik. Bangun tidur ucap syukur, lalu renungkan firman. Pada mulanya adalah firman, Tuhan berfirman dan jadilah. Kalau firman Tuhan ini ada dalam pikiran dan hidup kita, kau akan lihat tanda heran satu kepada tanda heran berikutnya. Karena itu baca kitab suci, kurangi WA, kurangi Facebook, kurangi macebook dan macebook, kurangi sinetron juga, film India kah, Korea. Macam kadang-kadang saya lihat orang macam kelainan kan? Nonton televisi, di televisi marah-marah, penonton juga marah-marah. Di televisi takut-takut, penonton partisipasi takut-takut. Di televisi sedih, penonton menangis. Di sana sedih, di sini menangis. Pertanyaannya itu ini, kamu aku kenalkah tidak? Itu yang kau bilang kelainan. Hanya di lensa kaca televisi, kau tersugesti di luar, langsung kau menjadi lain, unik, aneh. Lebih baik kan ke tempat ibadat begini, dengar Bapak Pendeta, dengar Bapak Pastor, lalu ada firman Tuhan yang menyukai, normal. Lalu, aduh rasanya, firman Tuhan tuh, Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang Bapak, saya bertobat, saya berdosa, saya bersalah. Normal. Kelainan itu yang di televisi. Menangis bodoh-bodoh. Tidak usah. Hari ini pegang yang benar adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dia buka jalan saat tiada jalan. Tapi kalau kau tak cari Tuhan, Tuhan bilang kau susah sendiri. Itu dia. Nanti stres, stroke, step, stop, skop. Stres, stroke habis step habis stop habis skop karena gas dulu. Jadi kalau kamu ada sama-sama di asrama sini dalam persiapan ini, ingat anak panah pilihan, atau kalau untuk dunia saya punya saudari-saudari perempuan, engkau adalah noken pilihan Tuhan. Laki-laki engkau anak panah itu pilihan Tuhan. Yang lagi dipersiapkan di sini, kamu aku lihat kalau ada yang dia muka macam mempercepat yang terakhir, itu begini, cepat kasih semangat dia, karena itu dia sudah mempercepat yang terakhir. Karena hidup ini sebuah kesempatan untuk syukuri, bukan mempercepat yang terakhir. Nanti ada waktunya kita semua akan ada ke situ yang ini. Jadi yang kau lagi on ini, jangan kau bikin seperti sudah setengah off. Nggak usah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri
hidup ini hanya sementara. Seperti umur kita 17, hanya satu kali saja 17. Kau bilang, tidak, tahun depan juga 17, saya di rumah saja tidak mau keluar-keluar. Terserah kau, dunia ini sudah 18. Jangan ketawa begitu, saya juga kena stroke. Jadi hidup ini adalah sebuah kesempatan. Untuk apa? Menghasilkan buah. Buah itu apa? Coba kamu lihat di Galatia 5 ayat 22. Ini buahnya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Lebih dulu kasihi Tuhan yang kasih pinjam nafas. Tuhan yang menerbitkan matahari dan menerbenamkan ke sana, memberi hujan dalam hari-hari yang kita lalui. Mengasihi Dia. Lalu coba lihat kiri kanan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba kamu lihat, saya tadi yang mau lihat, pasti kamu tuh ada masalah. Juga mau ke surga, kau juga mau ke surga. Pada saat itu kamu baku buang muka. Yesus bilang kalau begitu kamu turun dulu ke api dulu. Biar dikikis sedikit dulu, setelah ini baru kamu ke sini. Karena sini hidup dalam kasih, baku sayang satu dengan yang lain. Amin. Amin. Yang kedua, sukacita. Itu yang saya bilang, jangan mempercepat yang terakhir. Mumpung masih diberi waktu. Kamu banyak kan pasti tidak kenal Pastor John, tapi saya membagi sukacita ini sama saya punya orang-orang pilihan. Ini. Saya pun saudara pendeta itu, kita dua itu sudah kadang-kadang di mana kita baku dapat. Lalu sudah, kakak saya ada juga sama sudah. Jadi ingat, bagi sukacita, karena Yesus bilang kamu adalah garam bagi dunia. Kamu adalah terang bagi dunia. Garam terbiasa ngomong, tapi kehadirannya berdampak. Asine iyo. Padahal tadi saya rasa sayur kerana ini, tapi ketika ditaruh dalam, kawan, garam banyak. Rasa berubah. Kita hadir membawa sukacita. Karena begini, dampak dari hadirkan sukacita itu kita tidak tahu. Mungkin kita pun teman itu dia lagi baku marah dan dia pun cowok, dia pun cewek, stres yang sungguh mati punya. Tapi kalau datang bawa sukacita langsung dia rasa habis, selesai. Gitu. Dia terang ngomong, tapi kalau datang kapan? Kau dengar tete dan nenek satu tuh, nonton. Dia dengar itu lama-lama rasanya macam itu melepaskan itu beban yang terikat. Selesai. Hadirkan sukacita. Ini tidak butuh biaya, hanya kau hidup saja. Tidak butuh biaya. Aku lihat kiri kanan, coba kau lihat. Ada biaya kah berapa senyum? Tidak ada biaya. Tidak ada biaya kah? Tidak ada biaya. Ayo, bagi sukacita dengan senyum. Lalu damai sejahtera. Di mana kau ada, sudah berusaha untuk tidak usah menghadirkan kekacauan lah. Masalah tidak usah lah. Itu. Kita lahir, hidup dikacau terus, masih dikacau terus sampai nanti akhir zaman. Nanti pada waktu zaman ini lalu pada hari kiamat kita terus bakal lari sampai Yesus datang. Sampai Yesus dia bilang kamu ini kelompok neraka. Kamu pergi ke sana, kami di sini. Iya. Saya punya adik-adik sekalian. Saya punya adik pendeta Jimmy tahu siapa saya. Saya anak polisi yang nakal sekali. Saya anak polisi. Teman saya tuh Kapolda ini, Pak Matias Fakiri. Kami dulu pencuri jeruk. Kami pergi curi jeruk, berdek upaha ini kena kawan. Kami nakal, kami pencuri. Sampai waktu saya mau ditabiskan jadi pastor, saya punya tema itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saya punya adik-adik yang saya cintai, dekat Tuhan Yesus saja sudah. Dekat Tuhan Yesus ini. Hanya dekat
Allah saja aku tenang daripada